Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ta'addanallahu wa iyyakum minan nar. Baiklah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta berbagai macam bentuk nikmat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau dan juga sahabat-sahabat beliau dan juga kepada kaum muslimin yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita membacakan hadis yang ke-12 dari hadis Arba'in yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada hadis yang ke-12 ini Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara baiknya Islam seseorang, min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia, yang tidak penting bagi dia, seharusnya dia meninggalkannya. Dan perhatikan jemaah sekalian, di sini Syekh Saimin menjelaskan, min husni islamil mar'i khabar muqaddam wa tarku mubtada'un muakhkhar, ya, bahwasanya dari segi bahasa susunan kalimat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan min husni islamil mar'i, merupakan khabar yang didahulukan, yang mana seharusnya pada dasarnya sebuah kalimat di dalam bahasa Arab seharusnya yang dahulu itu apa? Khabar atau mubtada? Mubtada terlebih dahulu. Namun di dalam hadis ini Nabi SAW mendahulukan khabarnya, kemudian mengakhirkan mubtada'nya. Dan ini semakna atau senada dengan apa yang Allah sampaikan, ya, di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang Allah dahulukan di sana apa? Iyyaka na'budu, di sana maf'ul yang Allah dahulukan, ya. Maf'ul yang Allah dahulukan, yang mana seharusnya maf'ul terletak di belakang seharusnya, ya. Itu objek seharusnya terletak di belakang. Dan di antara faedah yang ada di sini, ini menunjukkan agar kita lebih memberikan perhatian terhadap apa yang Nabi sampaikan di sini, ya. Agar mubtada yang seharusnya Nabi sampaikan di sini itu kita lebih memberikan perhatian. Di antara faedah dari mendahulukan khabar dibandingkan mubtada atau mendahulukan maf'ul dibandingkan fi'il dan mafa'ilnya, ya. Di antara faedahnya ini menunjukkan kedudukan apa yang disampaikan di dalam dalil. Artinya pentingnya apa yang disampaikan di dalam dalil, ya. Seperti di sini Nabi SAW mengatakan di antara baiknya Islam seseorang seharusnya dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Dan secara sistematis yang Nabi sampaikan ini menunjukkan bagaimana pentingnya kita untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi kita.
Kemudian jemaah sekalian, di sini Nabi mengatakan min husni islamil mar'i, di antara baiknya Islam seseorang. Dan seperti yang pernah disampaikan sebelumnya ya, pada hadis yang ketiga, di mana Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin ya, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara ya. Yang jelas para ulama menyampaikan dari apa yang Nabi sampaikan di sana di dalam hadis yang ketiga tersebut dalam kitab ini, bahwasanya Nabi mengibaratkan Islam itu seperti sebuah bangunan ya. Yang mana Islam itu diibaratkan seperti sebuah bangunan. Yang mana di dalam pada bangunan tersebut ada inti-inti dari bangunan ya. Yang mana bangunan tidak akan tegak kecuali dengan ada inti-inti dari bangunan tersebut. Di antaranya pondasinya, tiangnya mungkin ya, tiangnya dan beberapa inti dari bangunan. Dan ada juga tambahan-tambahan yang memperbagus bangunan tersebut. Dan di antara faedah yang ada di pada perumpamaan yang diberikan oleh Nabi SAW, sebagaimana keinginan seseorang ya, di mana manusia yang kita perhatikan sekarang ya, mereka benar-benar antusias, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk memperindah bangunannya, bukan sekedar dia membangun inti-inti dari bangunannya, tapi mereka berusaha untuk memperbagus bangunannya, membuat dekorasi, hiasan-hiasan yang segala macam lah. Bahkan terkadang manusia mereka berani untuk berhutang ya, melakukan sebuah pinjaman, bahkan terkadang pinjaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi untuk apa? Demi untuk memperbagus bangunan tersebut. Maka seharusnya seorang muslim mereka benar-benar memberikan perhatian yang sangat penuh ya, untuk memberikan untuk memperbagus bangunan Islamnya. Dan di antara yang memperbagus bangunan Islam yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Yang mana sebagaimana kita atau manusia pada umumnya ya, mereka sudah menjadikan kebutuhan malahan ya untuk memperbagus bangunan, membuat sebuah hiasan-hiasan yang mana tanpa hiasan itu pun sebenarnya dia bisa menggunakan bangunan yang dia bangun ya. Dia bisa tidur di sana, bisa istirahat di sana ya. Namun untuk memenuhi keinginan hasratnya, syahwatnya ya, terkadang dia berani melakukan apapun. Bagaimana seharusnya bangunan tersebut menjadi apa? Sebuah bangunan yang megah ya, dan dengan membuat hiasan-hiasan. Maka seharusnya seorang muslim juga memiliki keinginan demikian. Bagaimana caranya mereka membuat bangunan Islam tersebut benar-benar terlihat bagus ya, dengan menghiasnya, tentu dengan melakukan apa? Dengan melakukan amalan soleh ya. Karena Allah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa ya. Karena akhirat itu lebih bagus wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih bagus dan lebih apa? Dan lebih kekal, yang seharusnya kita lebih memberikan perhatian yang lebih penuh dibandingkan dunia ya. Kalau seandainya dunia saja seseorang memiliki antusias yang sangat tinggi, maka seharusnya seorang muslim mereka memberikan perhatiannya itu lebih tinggi kepada akhiratnya. Tentu jemaah sekalian, hadis ini merupakan motivasi bagi seorang muslim ya. Bagaimana mereka seharusnya benar-benar memperhatikan bangunan Islamnya, mereka memperhatikan hiasan-hiasan sehingga bangunan Islam tersebut menjadi bangunan yang sangat mewah, yang sangat megah ya. Karena seorang muslim mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa Islamnya ya. Dengan membawa Islamnya, dengan membawa amal-amal ibadah yang mereka lakukan ketika di dunia. Jadi jemaah sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan di sini merupakan hiasan yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim. Namun sayangnya ternyata umumnya kaum muslimin mereka tidak begitu perhatian. Jangankan dengan hiasan-hiasan tambahan semacam ini, terkadang inti dari bangunan Islam pun terkadang seorang muslim sekarang bagaimana keadaan mereka? Mereka melalaikannya ya. Betapa banyak kaum muslimin sekarang, walaupun mereka paham bahwasanya wajibnya sholat, namun banyak di antara mereka yang meninggalkan sholat. Bahkan tidak sedikit kita saksikan di bulan-bulan Ramadan yang lewat ya, banyak di antara kaum muslimin yang sudah mulai meninggalkan puasa.
Dan bahkan mereka sudah mulai terang-terangan meninggalkan puasa ya, makan di depan umum, minum di depan umum, dan bahkan itu pemuda-pemudi malahan. Kalau pemudi mungkin kita masih bisa husnuzon. Bisa jadi mereka dalam keadaan haid ya, tidak bisa berpuasa. Namun yang menjadi masalah pemuda yang dia badannya sehat, mungkin tidak ada uzur ya. Namun secara terang-terangan mereka sudah mulai meninggalkan kewajiban-kewajiban inti-inti dari bangunan-bangunan Islamnya. Sehingga di dalam masalah ini Nabi SAW memberikan motivasi dengan dengan menyebutkan kalimat mukhabar didahulukan agar agar menunjukkan bagaimana pentingnya tentang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Karena ini merupakan hiasan ya, sebagaimana seseorang benar-benar berlomba-lomba dalam hiasan rumah dunianya, maka seharusnya seorang muslim ini menganggap ini merupakan merupakan hal yang penting untuk menghiasi agamanya. Kemudian jemaah sekalian, di sini Nabi SAW mengatakan ma la ya'nih ya. Yang mana terjemahannya sama-sama kita ketahui, ma la ya'nih artinya apa-apa yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim. Di sini Syekh mengatakan ay ma la tata'allaqu bihi inayatuhu wa yahtammu bihi wa hadza mithlu qawluhu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Dan yang dimaksud dengan apa yang tidak penting di sini adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan seseorang ya, yang tidak ada hubungannya, kemudian dia pun sebenarnya tidak mampu untuk menolongnya, kemudian dia pun tidak penting bagi dia untuk mengurusnya ya. Maka seharusnya seorang muslim tidak menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang demikian ya. Dengan hal yang demikian, tidak ada hubungannya dengannya, kemudian tidak ada pentingnya baginya, dan tidak ada pengaruhnya baginya. Maka seharusnya seorang muslim mereka tidak membuang-buang waktunya untuk untuk mengurusi hal-hal yang seperti disebutkan oleh Syekh Saimin di sini ya. Maka hal ini senada dengan apa yang Nabi sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka seharusnya dia mengatakan hal yang baik atau dia diam. Kalau tidak bermanfaat ya udah diam. Kalau kalau omongan, kalau perkataan yang dia keluarkan itu tidak ada manfaatnya, maka seharusnya dia Maka seharusnya diam. Maka diamnya itu lebih baik ya. Menunjukkan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada hari akhir ya. Karena seluruh apa yang kita lakukan, perkataan apa yang kita lakukan, sampai pemikiran seperti yang kita bahas sebelumnya ya di dalam hadis yang pertama, sampai apa yang kita pikirkan pun itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yushabihuhu min ba'dil wujuh ya. Karena hadis tentang lebih baik diam dibandingkan berkata yang bermanfaat ini sama ya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang ke-12 ini. Kemudian jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang ma la ya'nih di sini ya, apa-apa yang tidak bermanfaat. Beliau menjelaskan dengan membaginya dalam 3 bagian ya. Di antara hal-hal yang bermanfaat yang seharusnya dijauhi oleh seorang muslim, yang pertama adalah perkara-perkara yang haram. Yang pertama adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hal-hal yang dimakruhkan. Yang kedua adalah hal-hal yang dimakruhkan. Dan yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam perkara-perkara mubah. Yang ketiga adalah berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah. Dan beliau rahimahullah Ibnu Rajab ya menjelaskan hal-hal yang tidak bermanfaat ini dengan menyebutkan pembagian ya. Yang pertama hal-hal yang haram, yang kedua hal-hal yang makruh, yang ketiga berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Maka di sini bisa kita perhatikan ya, bagaimana Imam Ibnu Rajab ya, perkara-perkara yang mubah saja kalau itu diperhatikan secara berlebih-lebihan oleh seorang muslim, apalagi kalau perkara yang haram ya, atau perkara yang makruh ya, maka seharusnya seorang muslim benar-benar berupaya dan berusaha untuk menjauhkan hal yang demikian. Kalau seandainya
perkara yang mubah saja secara berlebih-lebihan itu kita dituntut untuk apa? Untuk menghindarinya, untuk menjauhinya dalam karena sabda Nabi SAW ini ya. Maka apalagi perkara-perkara yang haram ataupun perkara yang makruh ya. Makanya sangat disayangkan ya. Di antara bukti bagaimana sunnah ini dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin ya. Kita saksikan betapa banyak kaum muslimin yang justru mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka dikarenakan apa? Dikarenakan perkara-perkara mubah yang mereka dapatkan. HP perkara mubah ya. HP perkara mubah. Kemudian apalagi yang banyak kaum muslimin yang berlebih-lebihan dalam perkara mubah, nonton bola misalnya ya. Berbagai macam liga yang mereka menghafalnya. Sekali nonton bola saja, berapa waktu yang habis? Sekolah antum paling tahu ya. Sekurang-kurangnya 90 menit nih ya. Belum lagi tambahan waktunya. Betapa banyak demi nonton bola, betapa banyak kaum muslimin yang menunda salatnya ya. Kadang-kadang mereka meninggalkan salat maghribnya. Salat maghribnya. Kemudian apa? Atau mereka menunda salat maghribnya, atau mereka menunda salat isya ya. Bahkan apalagi sampai-sampai mereka meninggalkan salat yang dilaksanakan di waktu-waktu tersebut ya. Tentu ini merupakan di antara hal-hal yang sudah masuk ke dalam perkara yang haram ya. Walaupun pada awalnya itu merupakan perkara yang mubah ya. Namun di sana terdapat keburukan yang sangat banyak, membuang-buang waktu ya. Belum lagi kalau liga ya sudah diikuti, itu bukan sekali pertandingan saja ya. Pasti akan mengikuti beberapa kali pertandingan. Sekali pertandingan sudah menghabiskan banyak waktu, apalagi kita akan mengikuti beberapa banyak pertandingan. Belum lagi orang yang benar-benar antusias dalam melakukan itu, mengikuti acara-acara seperti itu, biasanya mereka bukan hanya pertandingan saja yang mereka hafal ya jadwalnya, sampai pemainnya pun mereka akan hafal. Siapa pemain-pemain topnya ya? Pemain-pemain topnya. Namun ketika ditanyakan siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa sahabat Nabi yang paling dekat dengan Nabi, banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak tahu ya. Bahkan kita pernah menyaksikan di antara beberapa video yang kita saksikan, banyak di antara kaum muslimin yang sekarang mereka tidak lagi hafal khalifah yang 4 ya. Ada beberapa video yang kita lihat ya. Sekarang testimoni itu apa namanya itu? Mereka menanyakan ke beberapa muslim ya. Ke beberapa muslim ditanyakan tentang sahabat Nabi saja, bahkan bukan sahabat Nabi, khulafah rasyidin saja ya. Khalifah yang 4 saja, banyak di antara kaum muslimin yang yang sudah tidak mengetahui lagi, atau mereka mengetahui sebagian dan melupakan sebagian ya. Bahkan ada juga yang kita lihat mereka mampu menyebutkan, namun mereka menyebutkan tanpa urut nih ya. Tentu ini menunjukkan bagaimana jauhnya kaum muslimin sekarang dari agama Islam ya, dari agama Islam. Tentu jemaah sekalian, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam agama ini ya. Apalagi di zaman yang penuh fitnah ini, betapa banyak perkara-perkara dunia ya yang itu bisa melalaikan kita dari perkara akhirat. Dan kita mungkin menyaksikan ya, dulu ada saudara-saudara kita yang rajin ya, yang mereka sama-sama ikut pengajian, namun selang beberapa waktu tiba-tiba mereka hilang. Bahkan mungkin dulunya mereka lebih rajin dari kita. Ternyata tiba-tiba nikmat hidayah tersebut bisa hilang begitu saja ya. Dan di antara penyebab hilangnya nikmat hidayah adalah perkara dunia ya, keluargakah, temankah, dan lain-lain. Dan itu sangat banyak ya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal demikian ya. Dulu si fulan rajin duduk pengajian dengan kita, bahkan dia selalu di depan kita. Namun selang beberapa waktu tiba-tiba dia hilang ya. Dan inilah bahayanya kalau seandainya kita jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jemaah sekalian, hadis ini Nabi sampaikan dengan dengan motivasi yang tegas ya, seperti susunan yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian di antara faedah yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin di sini ya, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah yang ada di dalam hadis ini adalah anal Islam jam'ul mahasin, bahwasanya Islam adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Bahwasanya Islam adalah kumpulan dari kebaikan-kebaikan.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini ya, min husni islamil mar'i ya. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dan kita mengetahui bahwasanya syariat Islam sangat banyak. Inti dari Islam ada juga ya, syahadat, salat, puasa, haji, zakat ya. Namun selain dari yang 5 inti tersebut masih banyak di antara syariat Islam. Dan ketika Nabi menyampaikan bahwasanya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat merupakan bagian dari syariat Islam, ini menunjukkan bagaimana luasnya syariat Islam ya. Luasnya syariat Islam ya. Al-Islam jamul mahasin. Dan seluruh syariat Islam, seluruh syariat yang ada di dalam agama Islam merupakan kumpulan-kumpulan kebaikan. Semuanya merupakan kebaikan ya. Yang mana ini merupakan menjadi keyakinan dan prinsip di dalam keyakinan kita beragama Islam. Tidak ada perintah di dalam agama ini kecuali di dalamnya terkandung maslahah ya, kecuali terkandung di dalamnya kebaikan. Dan begitu juga tidak ada larangan di dalam agama ini kecuali padanya terdapat mudarat, terdapat bahaya, terdapat kerusakan yang kita seharusnya berhati-hati terhadapnya. Kemudian faedah yang kedua adalah seharusnya seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya dan tidak ada hubungannya dengannya ya, dan tidak ada hubungannya dengannya. Antarakal insanu ma la yahtamu bihi wa la tata'allaqu bihi umuruhu wa hajatuhu min husni islamihi ya. Bahwasanya seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya dan tidak berhubungan dengannya dan dia tidak butuh terhadap itu, maka ini diantara bentuk diantara bentuk baiknya Islam seseorang. Ini diantara bentuk baiknya Islam seseorang ya, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Ini diantara bentuk baiknya Islam seseorang ya. Kemudian faedah yang ketiga, ini kebalikannya ya. Anna man ishtaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laisa bidzakal hasan ya. Barang siapa yang mereka menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, maka ini menunjukkan tidak baiknya Islamnya, atau ini berdampak buruk terhadap agamanya. Ini berdampak buruk terhadap agamanya. Seperti yang kita jelaskan tadi ya, dengan contoh yang kita sebutkan tadi, seseorang yang berlebih-lebihan terhadap perkara yang mubah contohnya ya. Mereka yang mengikuti acara-acara pertandingan-pertandingan ya, atau pertandingan sepak bola kah, betapa banyak waktu yang mereka buang untuk hal itu. Mengikuti pertandingan demi pertandingan, satu pertandingan saja menghabiskan banyak waktu ya. Belum lagi mereka akan berusaha menghafal pemain-pemain yang top di antara dalam pertandingan tersebut ya. Dan berbagai macam tempatnya kah, waktunya kah, dan segala macamnya. Maka kalau kita lihat betapa banyak kebaikan-kebaikan yang luput darinya ketika mereka berlebih-lebihan di dalam perkara yang mubah. Bahkan ketika mereka menghafal nama-nama pemain, kebiasaan-kebiasaan pemain ya, bahkan sampai gaya-gaya pemain ketika selebrasi ya. Ketika mereka menghafal selebrasi, betapa ruginya ketika dia tidak menghafal agamanya. Hal-hal mubah saja yang tidak bermanfaat bagi agamanya dia hafal. Namun bagaimana jika seandainya kalau dia menghafal perkara-perkara agama? Tentu itu lebih baik bagi dirinya dan lebih baik bagi agamanya ya, bagi agamanya. Oleh karenanya, bagi siapa yang mereka menyibukkan dirinya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat untuk agamanya, tentu ini menunjukkan keburukan terhadap agamanya. Kemudian jemaah sekalian, kemudian Syekh Utsaimin di sini memunculkan sebuah masalah ya, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana dengan perkara amar ma'ruf nahi munkar, yang mana biasanya ketika seseorang beramar ma'ruf dan nahi munkar, terkadang orang yang dinasihati mengatakan apa? Ini bukan urusanmu.
apa pentingnya bagimu mengurus urusan saya? Apakah hal semacam ini termasuk larangan yang ada di dalam hadis ini? Apakah kalau ketika seandainya seorang beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya, tiba-tiba dia ditentang dengan apa? Wah, ini bukan urusanmu. Wah, nggak ada kepentinganmu dengan apa? Urusan ini. Apakah hal semacam ini masuk dalam larangan hadis ini? Tentu jawabannya jelas apa? Jelas tidak ya. Karena beramar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seperti yang kita sampaikan tadi, di antara akidahnya kaum muslimin, setiap perintah itu menunjukkan apa? Menunjukkan maslahah. Adanya maslahat di dalam perintah tersebut. Dan setiap ada larangan, maka di dalam larangan tersebut terdapat apa? Terdapat mudarat ya. Tentu ini merupakan tidak seperti hal yang disampaikan oleh sebagian kaum muslimin ketika dinasihati ya. Karena Allah mengatakan apa? Kama qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya. Dan seharusnya kalian menjadi orang-orang yang menyerukan manusia kepada kebaikan ya, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan seharusnya kalian melarang mencegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang mungkar ya. Maka tentu ketika Allah memerintahkan ini, tentu ini menunjukkan bahwasanya beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu merupakan perkara-perkara yang baik ya, yang di dalamnya terdapat maslahat. Yang di dalamnya terdapat maslahat ya, yang seharusnya manusia itu memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Wa min dzalika aidan, dan di antaranya juga ma yata'allaqu bi ahlin wal abna ya wal banat fa innahu ya'ni ra'il baiti an yadullahum 'alal khairi wa ya'muruhum bihi wa yahdhuruhum minasyarri wa yanhahum anhu. Perhatikan. Dan begitu juga yang berhubungan dengan keluarga. Tentu seseorang yang mengurus keluarganya, istrinya, anak-anaknya ya, yang mana seorang, terutama bagi seorang bapak ya, tentu mereka merupakan kepala keluarga, pemimpin dari keluarganya ya. Tentu mengurus mereka itu merupakan kepentingan bagi seorang ayah, bagi seorang ibu ya, bagi keluarga, untuk tentu mengurus keluarga, tentu itu merupakan kepentingan baginya. Karena mengurus atau mendidik keluarga ya, tentu itu merupakan tanggung jawab yang pasti akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing keluarga di akhirat ya. Tentu ini merupakan maslahat yang harus benar-benar diperhatikan oleh setiap kita ya. Karena Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah ya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, dan ketahuilah bahwasanya bahan dari api neraka tersebut adalah manusia dan batu ya. Tentu jemaah sekalian, amar ma'ruf dan nahi mungkar ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana secara umum masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan perkara yang penting bagi kita. Justru kalau kita meninggalkannya itu akan memberikan mudarat kepada kita. Dan ini yang bisa kita sampaikan pada hadis yang ke-12 ini ya. Bahwasanya hadis yang ke-12 ini merupakan jawami'ul kalim ya. Perkataan yang ringkas namun memiliki faedah yang sangat banyak ya. Merupakan sebuah kaidah yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Di mana kita diperintahkan oleh Nabi SAW bahwa di dalam kehidupan ini untuk untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita laksanakan, atau yang kita sebut dengan wara' ya, yang mana kita berhati-hati terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita, apalagi kalau kita yakini hal tersebut itu dapat merusak agama kita. Tentu kita lebih berhati-hati terhadap hal itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian, atau ada hal-hal yang enggak jelas dari apa yang kita sampaikan? Ya, Jihad. Apakah termasuk larangan dari hadis ini bagi kami yang masih sekolah? Sekarang itu kami itu sering pulang malam, Ustaz.
pulang pagi pulangnya hampir maghrib. Digunakan belajar, terus kadang-kadang juga ada disuruhnya latihan untuk persiapan suatu acara. Di mana acara tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara akhirat. Maka itu masuk larangan tersebut. Ya, coba perhatikan. Ini terkadang memang sebagian kita menemukan beberapa permasalahan dalam kehidupan kita ya. Di mana kita menemui keadaan-keadaan yang kita sangat sulit untuk menjalankan agama kita. Terkhusus bagi anak-anak sekolah ya. Terkadang sekolah itu mewajibkan untuk mengikuti program-program yang itu terdapat mudarat di dalam beragama ya. Tentu di dalam kaidah agama kita, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah beramar ma'ruf dulu. Jelaskan kepada pihak yang memiliki wewenang ya, wali kelas kah, kepala sekolah kah, atau bahkan mungkin di sekolah memiliki BK ya, yang mana BK tersebut bisa menyalurkan apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu sikap pertama kita, kalau seandainya itu merupakan kerusakan atau keburukan di dalam beragama ya, tentu kita sampaikan kepada orang-orang yang memiliki wewenang di sana dengan minta izin ya. Kalau sudah kita lakukan, ternyata kalau untuk menghindarinya itu memberikan kesulitan kepada kita, ya, keburukan, ada mudaratnya bagi kita. Yang mana kita harus sekolah ya. Yang mana kalau seandainya kita melanggar hal tersebut, ternyata itu bermudarat bagi kita. Maka di sini kita katakan fattaqullaha mastata'tum ya. Maka bertakwalah semampunya kita. Keburukan-keburukan yang bisa kita hindari semampunya kita ya. Kita berusaha untuk menghindari setiap keburukan-keburukan yang mampu kita hindari semampunya kita. Tapi kalau enggak mampu ya fattaqullaha mastata'tum. Kita mengambil aktivitas-aktivitas yang itu mungkin perkara-perkara yang mubah yang bisa bermanfaat bagi kita ya. Mungkin kita melihat maslahat di sana lagi. Mana maslahat yang bisa kita raih ya, mana mudarat yang bisa kita hindari. Ya, lihat. Jelas kalau seandainya itu kita lihat itu keburukan untuk agama kita, ya udah kita berusaha untuk menghindari dengan beramar ma'ruf ya. Sampaikan kepada orang-orang yang berwenang di sana, kepada pihak BK kita, kepada kepala sekolah kita, kepada wali kelas dan segala macamnya. Kalau itu diterima, alhamdulillah itu baik ya. Tapi kalau enggak diterima, kalau seandainya kita meninggalkan itu memberikan kemudaratan untuk sekolah kita ya. Ada mudaratnya bagi kita, ada keburukannya bagi sekolah kita bagi kita untuk yang bersekolah di sana, maka Maka ya fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa sebisa kita, semampu kita, berusaha kita ya. Ya, lihat. Bahkan Ustaz, sekarang tuh kami itu disuruhnya buat pergerakan seni Ustaz. Jadi di situ ada musik, ada nari-nari gitu. Pasang-pasangan atau enggak? Enggak boleh ya. Apakah itu harus diikutin? Hah? Wajib Ustaz. Nilai itu sekolah ya, syarat Ustaz. Kalau nggak diikuti, karena nilai itu reform Ustaz dulu. Yang belum. Ambil aktivitas yang paling ringan ya. Apa contohnya ya? Menari. Wallahu alam. Yang jelas ini perkara yang haram ya. Perkara yang haram. Iya, temui gurunya. Sampaikan agama kita, mempelajari hal ini semacam ini. Hafal dalilnya ya. Sedangkan saya mempelajari agama seperti ini, yang saya harus dituntut untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram seperti ini ya. Sampaikan ke guru dulu. Sampaikan ke guru seperti itu dulu ya. Yang jelas sampaikan ma'ruf nahi munkar dulu ya. Kalau memang ia tidak tidak berhasil ya, cari aktivitas pokoknya ambil kegiatan yang paling jauh dari itu. Paling jauh dari itu ya. Soalnya kami dulu pernah juga di MAN ya. Yang mana kalau kami yang penting kita bisa kong kali kong dengan teman ya. Di sana kita grup ya. Kita di sana ada grupnya, yang penting bisa di sana kita ada kerjasama dengan temannya. Mungkin ketika beberapa perkumpulan kita bertemu dengan teman, namun ketika penampilan seninya kita tidak begitu bermudaratnya bagi kita ya. Tentu itu kepada jihad atau teman-teman yang paling tahu dengan kondisinya masing-masing nanti ya. Kalau kami dulu ketika yang penting kita ikut, ketika rapat kita rapat, nanti ketika pentas seni kita ngikut nggak masalah.
Seperti itu ya. Namun ketika rapat kita rapat, ketika masalah kita musyawarah. Seperti itu. Ketika ada pelajaran kita ikuti pelajaran. Namun ketika pindah sini kita nggak ikut. Sehingga kita masih diberikan ada nilainya kita di sana ya. Yang penting berusaha untuk untuk menghindarinya dulu. Tapi kalau nggak mampu ya udah kita semampu kita bertakwa di sana ya. Ya Jihad. Kalau aku tadi kayak tadi itu ada kegiatan Islam Merah di Biman. Terus ada perlombaan gitu kan. Dan itu wajib tiap kelas itu mengutus utusan. Jadi yang ditunjuk tuh kita, Ustaz. Utusan kan nggak semuanya kan? Satu. Ya, 1-3 orang. Jadi wali kelas dan teman-teman tuh nunjuk kita gitu. Iya itu bisa nolak. Kalau utusan berarti bisa nolak berarti. Ya udah nolak, tapi ya nggak ada yang mau lagi, Ustaz. Ya udah saya nggak mau juga. Maksa. Insya Allah yang lain bisa itu. Kalau disuruh ngapain? Membaca surat selamat. Ya kalau nggak usah diberikan peluang ya. Kalau kita memberikan peluang terus segala macam, ya kalau orang bagaimana orang nolak kita nolak gitu juga. Nggak mau tuh segala macam. Tapi kalau sudah ada peluang kita berikan peluang atau bagaimananya, ya udah itu repot ini ya. Makanya dalam hal ini kita benar-benar harus menampakkan prinsip kita kalau seandainya itu itu nggak boleh ya. Nampakkan prinsip kita benar-benar nggak boleh dan jangan diberi peluang ya. Kalau seandainya ada peluang kita berikan kesempatan untuk peluang, maka itu akan akan ada kita ditekan dari sana pokoknya. Usahakan kita menghindarinya ya. Ya. Apalagi kalau seandainya untuk utusan ya, tentu itu lebih gampang kita menghindarinya. Kalau itu nggak semuanya ya. Kalau itu ditunjuk, yang lain bisa menolak ya. Bagaimana kalau seharusnya kita juga kita juga bisa menolak. Kalau seandainya orang lain bisa menolak ya, maka seharusnya kita kita lebih berhak untuk menolak karena kita lebih tahu hukumnya ya. Ya saja. Ya itu berpandai-pandainya kita lagi ya. Orang kok bisa menolak, kenapa kita nggak bisa? Seharusnya kita lebih bisa seharusnya ya. Karena kita lebih tahu kita sudah mengetahui tentang hukum hakikat dari apa-apa yang mereka inginkan dari kita ya. Dan mungkin ini bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.